coachnya belajar nih, udah bisa. Coba misalnya belajar 5 tahun, seberapa bisa coba kira-kira? Iya, susah ya. Susah sih. Oh, mungkin bisa ya, tapi seberapa bisa? Apakah bisa Lancar. selancar saya mungkin? Saya baru dengar juga soalnya. Nah, itu dia bicara soal media nih, Je. Iya. Media Indonesia kan agak-agak ekstrim juga kadang-kadang ya. Sikat tipis? Karena sikat tipis nggak ini ya, nggak ekstrim. Nggak mungkin ekstrim, ya. karena Iya. tipis kan. Tipis. Cuma sikatnya cuma ini. Siap. Nah, itu Coach Sin sempat stres gak sih menghadapi tekanan media atau tekanan netizen yang baru kalah dikit, stay out. Kalau lagi menang ya dipuji-puji. Kalau lagi kalah tagar stay out. Enggak pernah sih. Nggak Dia pernah. nanggepinnya gimana, Je? Nanggepinnya ya perhatian dari fans sepak bola. Fans sepak bola ya artinya segitunya banyak dong. Banyak yang ngomong kayak gitu artinya fansnya banyak dan banyak yang cinta sama sepak bola gitu. Jadi coachnya memang nggak pernah stres gara-gara kayak gitu dan nggak ngerti juga coachnya. Oh, malah ngambil sisi positifnya gitu ya. Coachnya nggak ngerti sama sekali kan. Iya sih. Jadi paling saya yang kasih tahu secara apa ya? Secara general apa? Ya secara general apa yang media sampaikan dan sekarang suasananya seperti apa. Itu aja saya kasih tahu dan coachnya ya Lu kasih tahu semua tuh, Je? ya kasih tahu semua. Nggak ada yang lu Nggak boleh. sembunyiin gitu. Nggak boleh. Sampai hate comment kayak mohon maaf bahasa-bahasa kasar gitu juga dikasih Tapi tahu. iya, maksudnya kan nggak mungkin kan. Maksudnya komen kan kayak puluhan ribu komen. Kan saya nggak mungkin translate satu-satu. Jadi secara general aja saya kasih tahu, oh banyak yang omong kayak gini, banyak yang omongnya begini, banyak yang positif, banyak yang negatif, kayak gitu aja sebenarnya. Jadi nggak semuanya sih translate. Dan juga banyak yang mempertanyakan tuh selama 5 tahun kok Coach Sin belum bisa bahasa Indonesia juga. Dia Oke. ada berusaha untuk belajar bahasa Indonesia nggak sih, Je? Ada. Tapi karena tua mungkin agak sulit ya kayaknya. Oke. Coba, maksudnya itu kan nggak jadi kendala menurut saya. Karena gunanya penerjemah itu memang untuk translate. Biar tidak ada masalah komunikasi. Oke. Coachnya belajar nih, udah bisa. Coba misalnya belajar 5 tahun, seberapa bisa coba kira-kira? Iya, susah ya. Susah sih. Oh, mungkin bisa ya, tapi seberapa bisa? Apakah bisa Lancar. selancar saya mungkin? Lu berapa tahun di Saya udah Indonesia? 17 tahun di sini. 17 tahun. Butuh berapa tahun untuk lancar kayak gini? Kalau saya cepat karena masih muda dan mungkin sekolah lokal juga. Iya. Jadi saya dalam 3 Lu tahun. sekolah 4 lokal tahun. di sini? Iya, sekolah lokal. Di SD? swasta juga. Iya, SMP? SMA. SMA. Iya. Oke. Jadi saya cepat. Tapi coaching kan bukan untuk belajar di sini kan. Jadi beda kayaknya posisinya. Dan juga misalnya coaching belajar 5 tahun terus ngajar dan melatih pemain-pemain timnas dengan bahasa Indonesia yang belum terlalu lancar, bagaimana? Malah jadi masalah komunikasi jadinya. Jadi makanya butuhlah penerjemah gitu menurut saya. Dan Korea pun sama. Korea juga ada penerjemah kok. Kalau ada pelatih asing datang. Sama gitu. Dan gue dengar juga setelah lo nggak sama Coach Sin, lo katanya ngambil kepelatihan. Kepelatihan. Itu mah bukan setelah dipecat. Oh, setelah. Sebelum dipecat saya udah ambil. Waktu masih D sama C. Di timnas ya? Masih timnas itu. Waktu Dia ambil sama lisensi C. kepelatihan. Iya, pas November berarti sebelum lawan Jepang sama Saudi ya? Saudi. Arab Saudi. Iya, setelah Cina saya ambil lisensi C dan udah selesai di situ dan baru dapat itu baru sekarang ini. Sekarang udah apa nih berarti C? Kenapa? Sekarang C? Iya, C udah dapat. Kemudian November tahun 2024 ikut. Iya. Dan baru dapat kemarin. Lo ada niat untuk ngembangin itu? Lagi ada. Niat. Lagi ada Jadi mungkin lanjut ke B. Mungkin. Berapa mungkin niat melatih? Nggak mungkin. Kayaknya nggak ada yang mau sama saya kayaknya. Lah, belum tentu juga kan. Siapa tahu itu ngelatih tiba-tiba. Ya banyak yang bilang so tahu aja kan tadi. Nah, sebetulnya selama lu 5 tahun bersama Coach Sin, pelajaran terbesar apa yang lu dapat dari dia? Manage staff pemain. Manage staff pemain.
caranya saya belajar. Emang seperti apa dia manage staff dan pemain? Jago dia, tarik ulurnya itu jago. Tarik sama ulur pemain. jago. Tarik ulur. Iya. Ini kayak orang pacaran juga. Iya. Tarik Memang ulur. Kayak kan nggak mungkin dong. Kan kuda juga dikasih wortel terus itu nggak Iya, mungkin oke. kayak bisa lari dengan baik gitu. Kadang juga harus kasih pukulan gitu kan. Nah itu yang dia jago banget. Kapan harus ditegasin gitu, kapan harus kasih yang manis gitu. Iya. Jadi pemain benar-benar bisa mentalnya jadi itu ya karena itu sebenarnya. Iya, jadi kalau coaching kan selalu tegasin tim ini harus jadi satu, bukan cuma pemain, bukan cuma 11 pemain, cadangan plus di luar cadangan pun harus jadi satu, plus para pelatih, plus PSSI. 3 ini harus menjadi satu itu yang coaching selalu tegaskan. Dan ya membangun mental pemain itu yang coaching jago gitu menurut saya gitu. Dan saya banyak belajar juga bagaimana detailnya itu bagaimana, apa yang harus diajarin, dan pemain-pemain Indonesia apa yang kurang, khususnya untuk pemain-pemain usia dini gitu. Itu sih saya kemarin lihat gitu. Makanan-makanan juga dia perhatiin sih kalau selama TC ya. Iya, sebenarnya makanan basic sih sebenarnya, tapi dari pemain Indonesia yang mungkin mikir bukan apa-apa. Ya, tapi sebenarnya secara profesional harusnya pemain sendiri yang harus sadar apa yang mereka boleh makan, apa yang nggak boleh makan gitu harusnya. Gitu. Selepas coachin, lu lihat timnas Indonesia seperti apa aja? Kapan? Sekarang? Selepas coachin lah. Selepas coachin? Jelek? Pas, ya jelek di masa di yang kapan tuh? Jelek dong. Kan iya. Memang gagal Piala Dunia. Gagal, itu jelek memang. Menurut saya memang jelek kemarin. Ada Pas beberapa faktor. Nah sekarang kan masuk era baru nih, John Era Hartman. baru. Kemarin di FIFA Series lu lihat seperti apa? Jujur belum bisa nilai karena memang baru pegang juga kan. Iya. Dan perlu waktu menurut saya juga. Memang John Hartman saya juga merasa sepertinya pelatih bagus. Tapi nggak tahu ya saya cocok apa enggak sama Indonesia, saya belum tahu juga. Dan jujur belum terlalu kelihatan permainan apa yang diinginkan oleh John Hartman gitu sekarang. Jadi belum kelihatan sejujur di pertandingan kemarin. Dan ya mungkin pertandingan pertama kan sebenarnya nggak usah dilihat lah sama sekali. 4-0 ya kita menang ya. Itu nggak usah dilihat. Saint Kitts Nevis ya. Itu nggak usah dilihat sebenarnya. Nggak usah dipuji, nggak usah Tapi kan lawan Bulgaria kita kalahnya 1-0 dan kita nyerang terus loh. Penalti lah kalahnya. Nyerang terus gimana ya maksudnya? Maksudnya ball position kita menguasai. Ya sebenarnya jangan lihat ball position sih. Sebenarnya ball position nggak penting sih ya. Nggak penting ya. Menurut saya nggak penting. Tapi ketika menyerang sekali itu seberapa efektif gitu dan seberapa berbahaya untuk lawan. Itu sih yang harus kita lihat, bukan ball possession kita 70%, 80% kita menang kuasain bola gitu tapi kita kalah, sayang sekali. Bukan itu sih sebenarnya. Kalau saya sih lihatnya begitu. Oke, seberapa efektif. Dan kalau di era Coach Sintayong tuh rata-rata striker yang murni striker tuh nggak kepake, itu kenapa J? Karena nggak apa gaya mainnya gitu kan, coba lo lihat deh. Striker yang betul-betul nomor 9 gitu, yang the real striker seperti Spaso ya, Spasojevic ya. Nggak berkembang di era Coach Sin ya. Kemudian Ramadan Sananta. Dan yang kecenderungan yang sering dimainin di nomor 9 itu oleh Coach Sin adalah striker yang bertipikal winger. Rafael Strike dulu pernah Yudo main di situ, Ezra Walian. Bilangnya soalnya ini karena nggak ada striker yang oke banget. Karena nggak ada striker di posisi itu. Jadi kita pakai strategi atau taktik zero striker. Zero striker. Iya. Jadi kita tanpa striker main. Jadi satu pemain itu bebas. Jadi nomor 9 itu bebas. Bebas bergerak. Bukan false nine lagi itu kan. Iya. Jadi kadang juga Marcelino kan jadi winger. Dia juga selalu dibebasin main. Dan ketiga pemain depan ini bebas. Kalian tuker posisi nggak masalah gitu. Karena mereka sudah terbiasa juga pemain-pemain itu gitu. Dalam formasi 3-4-3 itu ya? Iya, biasanya 3-4-3 kan ya. Gitu. Atau 3-5-2 kan kadang juga. Jadi dua pemain juga kadang bebas. Dan ya dua pemain winger jadi dua striker gitu. Jadi istilahnya memang itu yang ditekankan oleh Coach Sin karena nggak memiliki benar-benar striker yang bagus gitu, yang cocok. Dia lebih memilih untuk
zero striker. Betul. Mungkin kalau ada Oleh mungkin bisa beda cerita, tapi juga perlu menurut saya Coach Shin bakal ngubah dia juga pasti cara mainnya, karena ada beberapa hal yang saya lihat kayaknya Coach Shin kurang suka. Jadi makanya mungkin Coach Shin juga pasti bakal ngobrol banyak sama Oleh biar dia ngubah caranya gitu maksudnya.